Ya, nggak ada rekamannya. Lupa nggak rekam. Oke, kita masuk lagi. Nggak bisa dari awal dong. Iya. Aduh, mohon maaf Ibu, saya lupa ini. Oke, nah itulah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada koma yakumu bi gitu. Di akhir di review mungkin Ustaz. Iya, nanti saya akhir di review. Insya Allah. Nah, jadi di sini ada koma yakumu bi itu artinya adalah arti letterleknya itu menegakkan, melaksanakan dan mendirikan begitu. Tapi kalau dia digabung dengan masdar, maka koma yakumu bi-nya itu nggak perlu kita terjemahkan. Langsung saja ke yang kata atau masdar yang setelah bi-nya itu gitu. Kayak tadi disampaikan koma bimtihanihi. Imtihan ini kan asal katanya adalah imtahana yamtahinu imtihan begitu, dan itu adalah masdar, ya, masdar dari imtahana yamtahinu, polanya adalah ifta'ala yafta'ilu begitu. Nah, imtihan ini artinya menguji begitu ya. Nah, kalau kita sisipkan koma yakumubi, sudah kita terjemahkan langsung saja imtihannya gitu, mengujinya begitu ya. Aku mobil ijtihad, aku berijtihad. Itu artinya bukan saya mendirikan ijtihad. Enggak mesti seperti itu. Yakumu Ahmadu bimuharobatil irhab. Ahmad, enggak mesti diterjemahkan Ahmad mendirikan perang terorisme. Enggak. Langsung saja yakumu Ahmadu bi itu Ahmad bimuharobatil irhab, memerangi terorisme. Begitu. Seperti itu. Nah ini jadi langsung saja ke sininya ya Bapak Ibu sekalian, ke muharobahnya begitu. Nah selanjutnya di sini ada al-baulis, polisi. Ini artinya polisi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang takola yang takilu itu artinya adalah menangkap. Kalau ahadan tahu ya mungkin Ibu ya. Nah, di sini ada ketemu lagi dengan ilawa gitu. Ilawa. Yang artinya Tanpa tadi tanpa. ukut baru. Nah, yang tabaro apa ini artinya? Kita baru menggambarkan. Ya, menganggap atau mempertimbangkan. 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 Oke. Nah, terus di sini ada jami' al-umuri al-jinaiyati yang artinya adalah seluruh aspek pidana. Aspek pidana. Nah, irtakaba, yartakibu itu artinya melakukan. Alati irtakabahu Fardu janun. seseorang. Iya. Nah, itu kan kalau konstruksinya adalah seperti ini ya. Irtakaba. Maksudnya kalau ada al-fi'al, kemudian ada ad-dhamir yang menjadi maf'ul, yang menjadi Daraja salatnya ya Mas. al-maf'ul bih misalnya di sini. Lalu kemudian al-fa'il di sini ya.
Bapak Ibu. Nah, kalau yang seperti ini nanti kita bisa artikan sebagai ini ya, menggunakan konstruksi pasif gitu. Konstruksi pasif di begitu. Di oleh ya. Di ini fiilnya baru kemudian oleh begitu. Oke, mungkin ada yang mau menerjemahkan, Ibu atau Bapak, silakan. Ini jelas nggak ya? Saya konstruksi ulang ya. Nah, di sini. Allati irtakabahu fardun muayyanun. Nah, mungkin ada yang mau mencoba, Ibu, silakan, Bapak Ibu. Ada yang mau mencoba menerjemahkan? Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal sesungguhnya ya. polisi ya. Sesungguhnya polisi tidak akan menangkap seseorang tanpa tadi ya. Iya. Tanpa mempertimbangkan keseluruhan aspek pidana yang dia telah lakukan sendiri. Farod. Iya. Nah, ini karena konstruksinya adalah fi'il, ya. Ini kan irtakaba fi'il, hu Berlaku, adalah domir ya, yang menjadi maf'ul bih. Menerapkan itu ya. Fardun muayyanun itu seseorang ya, tertentu. Seseorang. Maka itu pakai ini aja, pakai konstruksi pasif. Jadinya adalah allati irtakabu fardun muayyan, yang telah dilakukan. Telah dilakukan seseorang. Oleh seseorang, ya betul. Ya, ya seperti itu, Pak. Maaf, ya. Belum jelas, Ustaz. Jadi gimana, Ustaz? Oh ya. Jadi innal baulisa, sesungguhnya polisi la ya'taqilu ahadan, tadi itu, tidak akan menangkap seseorang illa wa sebelum tanpa ya illa wa ya, itu illa wa tanpa qad yatabaru mempertimbangkan jami'al umuril jinaiyati, semua aspek pidana, allati yang nah, karena di sini ada irtakabahu fardun muayyanun, ini ada fi'il irtakaba, kemudian ada hu yang menjadi maf'ul bih, kemudian ada fardun muayyanun yang menjadi fa'il. Maka kalau ketemu seperti ini, kita terjemahkannya konstruksi pasif saja, di oleh gitu ya. Nah, berarti allati yang irtakaba dilakukan oleh fardun muayyanun, seseorang gitu. Seperti itu, Bang. Untuk fi'ilnya khusus untuk ifta'ala apa bisa semuanya? Enggak bisa semua. Kalau ifta'ala itu kan kadang artinya juga bisa yang itu ya. Kalau ini jadi maksudnya fi'ilnya semua bentuk fi'il apa fi'il tertentu saja, Ustaz, yang bisa dibuat
pasif Oh. tadi. Oh, semua fiil yang dia itu aktif dan butuh objek gitu Pak. Transitif. Oh, Nah, kayak menjelaskan, yang transitif, melakukan. kemudian ada Iya. domirnya ya. Iya, domir di Sebagai sini maf'ul bi. maf'ul bi di sini. Iya. Nah, Maf'ul bi ya. contoh yang lain misalnya saya coba sampaikan di sini. Al-waladu alladzi nadharahu ustadi al-waladu alladzi nadharahu ustadi talibun jami'atu. Nah, gitu. Nah, di sini kita ketemu dengan nadhara yang itu adalah fiil. Nama fa'il. Nah, ya. Ya. Hu ini maf'ul bi Maf'ul bi. yang berupa domir. Domir. Ustadi adalah fa'ilnya. Begitu. Oh. Nah, kita bisa pakai konstruksi seperti ini. Di oleh ya, gitu ya. Nah, jadi Dilihat oleh gitu ya. iya. Seorang anak kecil alladzi yang Ya, yang hmm, dilihat Ustadz ya dilihat oleh adalah Ustaz itu dilihat oleh Ustadz ini adalah siswa jamiah. Adalah mahasiswa kampus. Mahasiswa. Iya. Mahasiswa kampus jamiah. Jamiah itu kampus. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi ini ya kalau ketemu seperti ini. Jadi ada kan konstruksi bahasa Arab itu kadang seperti ini kebanyakan itu. Ada fa'il, domir, ada fi'il, domir, fa'il, begitu. Seperti itu. Fi'il, domir, fa'il. Fi'il, domir yang objek gitu, kemudian fa'il. Ya. Contoh yang lain lagi misalnya seperti ini. Al-kitabana alladhi yang dibaca. Nah, kayak gini gimana? Dua kitab gimana? Yang dibaca. Dua kitab yang dibaca oleh mahasiswa. Dua mahasiswa adalah doa. Doa itu doa yadhi'u artinya hilang. Hilang. Iya. Dua buku yang dibaca oleh para mahasiswa itu hilang gitu ya. Seperti yang itu. Dua-duanya ya Ustaz. Iya, hilang dua-duanya. Begitu. Contoh yang lain lagi ya. Doa hilang. Doa hilang. Al-baitu alladhi Al-jinnu nakutin Ustaz malam Jumat nih. Oke. Mulia. Maliun, mala ayam lau mali. Oh, mali. Ya. Bil Bukhor itu asap. Oke, gimana ini menerjemahkan seperti ini? Rumah yang ditempati jin penuh dengan asap. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini sakana, domir, fa'il, sudah aja terjemahkan seperti ini. Di dan oleh. Gitu. Seperti itu.
Nah, ya, konstruksi seperti ini. Ya, konstruksi seperti ini banyak. Iya. Seperti itu. Oke, kita lihat yang ini ya, terjemahannya. Tadi saya sampaikan samaha yasmahu itu artinya mengizinkan ya. Mana ya di sana yang ada samahanya di sini? Kok nggak ada? Apa udah kehapus? Oh ini nih, samaha. Artinya mengizinkan, membiarkan. Nah, berarti apa ini bacanya? Al-walidani la yasmahani bana tahuma. Bana tat itu? Bana ta. Ta. Oke, itu kan jama muannas salim yang menjadi objek atau yang menjadi dia banatihima. Iya, banatihima. Oh, banat. Astagfirullah. Iya. Banatihima. Iya. Iya. Banat Terus bil khuruji minal baiti illa wa qad kana mahunna zawul maharim. Oke. Al-walidani itu berarti apa? Orang tua ya? Orang tua tidak membolehkan, tidak mengizinkan anak-anaknya, anak-anak yang perempuan keluar atau rumah, ya. Keluar rumah Illa wa. kecuali apa? Illa wa apa artinya? Illa wa. Tanpa ya. Tanpa. Ya kan sama kayak ini kan? Illa wa tanpa. Tanpa. Tanpa disertai oleh muhrimnya. Muhrimnya. Oh, anak-anaknya. Ya. Nah, ya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi penerjemahan kata illa wa dan berikut dengan contohnya ya. Begitu, illa wa. Begitu. Nah, ini ilawa juga dan ilawa ini yang salah satu maknanya adalah tanpa begitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menemukan dalam teks bahasa Arab ada konstruksi seperti ini maka penerjemahannya seperti itu ya, tanpa. Oke, selanjutnya itu Ustadz, itu kalau nggak ngerti belum belajar ini atau sudah belajar tapi lupa, ilah kecuali dan sungguh gitu. Ilah. Iya. Iya. Bisa begitu ya Ustaz. Bisa begitu. Jauh artinya ya. Iya, jauh artinya. Masya Allah. Oke. Sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, Roisul Mahkamati. Roisul Mahkamati itu apa ya? Ketua pengadilan ya. Ketua pengadilan. Yad'amu apa artinya? Yad'ama yad'amu. Da'ama yad'amu. Da'ama yad'amu. Sama seperti hama yahmi, artinya adalah mendukung. Mendukung. Tidak mendukung. Mendukung ya malahan. Iya, ada lannya nih, memang ada. Nah, kalau ada lan dan illa seperti biasa nanti kita terjemahkan hanya juga nggak apa-apa ya. Idza qumtu bitasrihin wadihin. Nah, tadi yang saya jelaskan di atas, kalau qoma yaqumu bi, iya, setelahnya itu ada masdar ya seperti ini. Masdarnya. Iya. Masdar seperti ini. Nah. Ini
yang diterjemahkan ininya saja ya, bukan kumtunya begitu, kumtubinya. Rorokai. Nah, dia mau menerjemahkan misalnya, silakan. Ini gabungan la dan illa pakai jadinya hanya ya, silakan. Mungkin ada yang mau menerjemahkan. Hanya. Ketua pengadilan hanya akan ya tamu apa? Dengan bukti yang jelas. Akan menerima apa ya Ustaz? Akan mendukung. Oh, akan mendukung. Mendukung. Ucapan saya. Mendukung. Qauli itu qauli perkataan saya apa? Iya, ucapan saya, perkataan saya. Dua perkataan. Perkataan saya. Oh, perkataan saya. Apabila deklarasi ya. Tasrih yang jelas. Iya, memberikan penjelasan. Penjelasan yang jelas. Bukti penjelasan. Iya. Tasrih itu memang banyak artinya. Bisa pernyataan, bisa penjelasan juga bisa ya. Surat keterangan, tasrih itu juga bisa. Jadi pernyataan yang jelas. Iya, pernyataan yang jelas. Jika saya menyampaikan pernyataan jelas, yang jelas. Itu. Jadi di sini gabungan antara lan dan ila kita terjemahkan hanya. Ketua pengadilan hanya mendukung ucapan saya, hanya akan mendukung ucapan saya jika saya menjelaskan secara jelas, begitu ya. Itu juga bisa. Komtunya berarti kalau diartikan seperti ya. Komtu nggak usah diartikan ya. Nggak usah diartikan, langsung saja ke. Itu tidak perlu diartikan ya karena ada tadi ya, bi dengan masdar tadi ya. Begitu, betul sekali Pak. Nah, Oke, sekarang kita lihat yang contoh yang lain, misalnya di sini. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa kalau ada konstruksi seperti ini, ya masih nafi, terus ada illa ba'da, nafi terus ada illa ba'da, maka artinya itu kalau sebelumnya baru titik-titik setelah gitu ya. Ya, baru titik-titik setelah. Jadi lam di sini kita tidak terjemahkan tidak ya, atau belum. Lam asma khobaru wafatiha illa ba'da khamsati awamin. Saya baru dengar kabar kematiannya setelah 5 tahun. Jadi ada baru titik-titik setelah begitu. Amun awam. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang ini. Wahum bit ta'kidi. Ta'kid bit ta'kid itu tentu. Tentunya. Nah, lam ya'rifu dari arafa ya'rifu. Artinya mengetahui. Wujudi. Baru mengetahui. Iya, keberadaanku. Keberadaan. Iya. Balagtu setelah dewasa. Balagtu itu balik dewasa. Nah, ini gimana penerjemahannya? Mereka tentunya atau ya, mereka tentunya tidak mengetahui keberadaan saya kecuali sesudah saya sampai. Nah, itu bisa seperti itu. Bisa juga tadi yang saya sampaikan. Lam di sini nggak usah diartikan tidak, tapi baru. Illa ba'da ini setelah. Gitu. Jadi wahum bitakid mereka tentunya lam ya'rifu wujudi baru mengetahui keberadaan saya illa ba'da setelah balagtu saya dewasa. Gitu. Terus saya sampai. Seperti itu ya, sama saja sama aja, tapi bisa Ibu nanti balik seperti itu. Oke, selanjutnya hasala yahsulu ala itu artinya mendapatkan atau mencari ya, bisa. Mendapatkan lah ya, mendapatkan
Al-mal al-kathir, uang yang banyak. Amil tu dari amila ya'malu, bekerja. Fil bunuki al-wad'ayyati, bunuk al-wad'ayyah, bank konvensional. Ya. Al-wad'ayyah, konvensional. Al-bunuk itu al-bank. Iya, al-bunuk, bank, bangkani bunuk. Ya, bunuk. Konvensional. Oke. Mungkin ada yang mau menerjemahkan, silakan. Saya baru mendapatkan uang yang banyak setelah menabung di bank konvensional. Ya, bekerja di bank. Amil tuh bekerja. Bekerja amal ya. Oh, bukan uangnya nih, orangnya. Setelah bekerja di bank konvensional. Oke. Di sini ada lagi misalnya lam lagi dan illa ba'da lagi ya. Nah. Ya, fahima yafhamu. Artinya apa? Mereka tidak seseorang tidak paham pikiran dari Ibnu Khaldun setelah membaca Muqaddimah beberapa kali. Oke. Muqaddimah. Tadi coba diulangi lagi Pak, maaf baru. Seseorang baru paham pemikiran Ibnu Khaldun setelah membaca pembukaan Pak. Iya, kitab Muqaddimahnya. Kitab Muqaddimahnya beberapa kali. Iya, betul sekali. Seseorang baru akan paham pemikiran Ibnu Khaldun setelah membaca kitab Muqaddimahnya beberapa kali. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini praktek membaca yang teori kemarin ya. Lam dan illa ba'da. Jadi kita artikan lam di sini baru, illa ba'da setelah gitu. Lam di sini baru, illa ba'da setelah. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan ketemu lagi dengan illa lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini memang kalau yang kemarin itu belum teori penerjemahnya belum saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Belum saya sampaikan. Nah, tapi kalau yang ini kira-kira sama ya. Artinya itu hanya. Bisa seperti itu. Hanya. In dan illa. Kalau tadi di atas lam dan illa ba'da. Di atasnya lagi ada apa ini? Illa wa begitu ya. La dan illa wa begitu. Nah, kalau ini konstruksinya in dan illa. In dan illa. Begitu. In dan illa. Nah, di sini in kan sering diterjemahkannya sebagai jika ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi dalam konteks di sini sudah itu gabungan. Artinya menunjukkan apa namanya tuh? Artinya hanya ya sama gitu. In uridu illa tanzifa tilkal ghurfatil wasiqati. Nah, saya hanya mau membersihkan ruang yang kotor itu, begitu. Saya hanya ingin atau yang saya inginkan hanyalah begitu ya. Yang saya inginkan hanyalah kalau ada kata-kata in uridu ya. In uridu itu terjemahkan saja saya hanya ingin gitu ya. Atau
Yang saya inginkan hanyalah begitu ya. Nah, jadi ketika kita menerjemahkan ini, saya hanya ingin membersihkan in uridu illa tanzifa tilkal ghurfatil wasikhah. Yang saya hanya ingin membersihkan ruang yang kotor itu gitu. Ustadz, itu Ya. nuridu apa uridu? Oh, ini nuridu kalau ini. In nuridu ya, mohon maaf. Nuridu. Kami hanya ingin, mohon maaf. Kami hanya ingin membersihkan ruangan itu. Atau bisa juga yang kami inginkan hanyalah gitu ya, membersihkan ruangan itu. Jadi in uridu ini bisa kemungkinan itu ya. Yang kami inginkan hanyalah gitu ya. Atau kami hanya ingin bla 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 gitu. Seperti itu. Kalau ini ada kata in nurid ya, ada aroda yuridu seperti itu. Oke. Kalau ini In uridu. iya, in uridu illa ma'rifatal haqaiqi at-tarikhiyati allati qaddamaha Ibnu Khaldun. Saya hanya ingin mengetahui. Ya, apa tadi? Ya betul. Saya hanya ingin mengetahui hakikat dari sejarah. Hakikat ya. Sejarah Pak ya. Iya. Yang sebelum Ibnu Khaldun. Sebelum Ibnu Khaldun. Qaddama yuqaddimu. Artinya apa? Qaddama yuqaddimu. Mendahului. Mendahului. Takdim, menyajikan. Apa? Menyajikan. Bukan. Menyajikan. Kalau mendahului itu sabako yasbiku ya. Sabako yasbiku. Menyajikan. Nah, ini kita ketemu lagi dengan konstruksi yang seperti ini. Qaddamaha ya. Qaddamaha. Kayak gimana tadi? Oh, ada tadi. Fi'il qaddama ha Ibnu Khaldun gitu ya. Oh, iya. Nah, berarti kan oleh. Nah, yang disajikan Ibnu Khaldun ya. Betul sekali. Yang disajikan Ibnu Khaldun. Gimana terjemahan lengkapnya? Nah. Al-Haqiqat ini saya hanya ingin mengetahui Al-Haqaiq itu data-data. Data-data sejarah yang disajikan oleh Ibnu Khaldun. Begitu. Nah, saya hanya ingin mengetahui data-data kesejarahan yang disajikan oleh Ibnu Khaldun. Atau yang saya inginkan hanyalah data-data kesejarahan yang saya inginkan hanyalah. Begitu ya, bisa. Nah, sekarang di sini saya terjemahkan dulu kata perkatanya. Alima ya'lamu artinya mengetahui. Hakikotan sebenar-benarnya ya. Al-asror itu rahasia, jamak dari sirrun. Kemudian ada katama. Katama yaktumu artinya menyembunyikan. Katama yaktumu artinya menyembunyikan. Kemudian ada lagi an-nukhobu al-ulya. An-nukhobu itu artinya elit. Al-ulya itu tinggi. Atau kalangan elit lah ya, kayak begitu ya. Kalangan elit politik. An-nukhobu al-ulya, kalangan elit. Terus ada lil hizbi al-watani. Al-hizb al-watani itu partai nasionalis. Partai nasionalis. Ingat Bapak Ibu sekalian, di sini kita ketemu lagi dengan konstruksi sama seperti yang qaddama Ibnu Khaldun ini ya. Kata maha an-nukhobu fi'il dhamir fa'il. Iya, fi'il kemudian ada dhamir yang jadi maf'ul bih fa'il gitu ya. Fa'ilnya adalah an-nukhob al-ulya. Oke, ada yang mau menerjemahkan? Silakan. Membaca dulu juga nggak apa-apa, dibaca dulu.
Ayo Bu Syarifah, mana Bu Syarifah? Ya. Ada yang mau nyoba silakan mungkin. Saya pesan belajar Ustaz. Wah, In siapa? a'lamu haqiqata in a'lamu haqiqatan illa isroro allati al-asroro al-asroro allati kata maha tadi. Betul. Kata maha anahbu al-aliyah an-nukhabu al-ulya ulya tadi. Betul. Al-ulya lil hasbil watoni. Lil hizbil watani. Betul. Oke. Saya hanya ingin mengetahui ya. Saya hanya mengetahui hakikat apa tadi itu? Bahasanya. Rahasia. Hakikatan. Hakikat rahasia yang disembunyikan oleh para elit partai nasionalis. Nah, tadi yang saya sampaikan in uridu ini kan artinya yang ingin gitu ya, ingin saya hanya ingin gitu ya. Kan ini karena ada uridu. Nah, ini kan berarti beda lagi, a'lamu ya. Nah, berarti bagaimana ininya? Penerjemahannya, kalau yang ini kan yang saya inginkan hanyalah membersihkan ruangan itu. Nah, kalau ini yang saya ketahui secara benar-benar, hanyalah rahasia yang disembunyikan oleh kalangan elit partai nasionalis. Seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau menemukan konstruksi seperti ini nggak usah bingung. Tinggal tadi tawaran pemaknaan tadi yang saya sampaikan itu, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat lagi ahduru ini artinya dari kata hadoro yahduru artinya menghadiri atau hadir dalam ya. Al-ijtima' itu artinya adalah rapat atau perkumpulan ya. Kongres juga bisa. Aqoda itu mengadakan artinya aqoda yaqidu artinya mengadakan. Terus ada al-majlisul a'la. Majlis tertinggi litanzimi al-islamiyyi organisasi Islam. Terus ada islahul muassasati. Islahu itu mereformasi, al-muassasati asiyasiyati institusi-institusi politik ya Bapak Ibu. Nah, oke, kita coba lihat di sini. Itu inna ya, Ustaz. In ahdur. Inna ahduru. In ahduru. In atau in? In. In ahdarul ijtima'i. Istima'a Ya. Alladhi aqdahul majlisul a'la. Litandimil islami illal islahul muassasatis siyasiyati. Ya, illa li islahil muassasati asiyasiyati. Ini ada li ya. Oh, ada linya ya. Illa li islahil muassasatis siyasiyati. Gitu ya. Iya, betul. Sesungguhnya
Bukan sesungguhnya. Ini ada konstruksi in Illa dan ya. Jika illa. ya. In dan illa. Bukan jika juga, tapi itu hanya ya. Oh, hanya ya. Hanya hadir. Jadi Saya hanya hadir gitu ya, Ustaz. iya. Saya hanya hadir di kongres. Mana? Akoda. Nah, oke, saya jelaskan Ibu. Akoda ini sama seperti yang di sini ya, qaddama, hu, ha gitu. Ibnu Khaldun al-Majlisul A'la. Ini konstruksinya adalah fi'il, Domir. terus ada domir, terus ada fa'il. Maka caranya adalah kita ubah menjadi pasif ke dalam bahasa Indonesianya itu. Jadi saya menghadiri kongres alladzi yang aqadahu al-Majlisul A'la, digelar atau diadakan oleh majelis tertinggi Litanzim al-Islami, organisasi Islam. Saya menghadiri kongres yang diadakan oleh majelis tertinggi organisasi Islam. Illa, nah in dan illa ini berarti kan hanya ya, hanya li untuk islahil muassasati siyasiyati, mereformasi institusi-institusi politik. Seperti itu. Kira-kira. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sampai di sini? Ya, untuk mereformasi institusi politik. Jadi di sini kita menemukan banyak varian illa ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada illa anna itu kan yang artinya itu namun. Nah, yang artinya juga hanya juga bisa atau selain juga bisa, ini selain ya. Nah, ada juga yang artinya itu tanpa, di sini illawa tanpa. Ini artinya illawa tanpa begitu. Nah, ada juga yang artinya baru setelah gitu ya di sini. Baru setelah. Dan di sini ada juga artinya hanya lagi bisa ya. Nah, begitu kira-kira secara ininya. Jadi kita melihat variasi pemaknaannya seperti itu kalau ketemu dengan kata ilah. Karena kata ini akan sering kita ketemukan, akan sering kita temukan ketika membaca. Suaranya putus-putus ya? Iya, jadi nggak jelas saya. Oh iya. Kalau ini jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya? Iya, jelas. Yang tadi putus, jadi nggak kedengeran. Oh iya. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau yang di atas ini Bapak Ibu sekalian, illa anna itu artinya adalah, tuliskan di sini. Ya, nggak denger Ustadz. Oh, belum ngomong soalnya. Malah hilang. Oh, belum. Oh iya, belum ngomong. Sebentar. Ya, belum ngomong. Hanya saja ini ya. Hanya saja, namun. Iya, atau namun. Iya Ustadz, dituliskan illa anna tadi artinya apa Ustadz? Iya. Jadi namun. Hanya saja, namun, tetapi juga bisa ya, seperti ini. Nah, ini illa anna. Kemudian kalau yang dikonstruksi di sini, ini selain. Juga bisa. Nah, kalau yang dikonstruksi ini, illawa ya. Illawa ini yang saya merahin. Itu artinya adalah yang diartikan illawa itu artinya tanpa. Gitu. Artinya tanpa. Oh, di sini ada ilawa lagi, jadi saya ke bawah aja lah. Nah, di sini tanpa ya.
Illa. Ya, hanya juga bisa ini kalau lam dan illa. Nah, kalau ini lam dan illa ba'da. Itu artinya adalah baru titik-titik ya setelah titik-titik. Maksudnya baru titik-titik setelah titik-titik di sini tuh baru subjek predikat setelah subjek predikat gitu ya. Kayak lam ahsul 'alal mal al-katsir illa ba'dama amiltu fil bunukil wad'iyati. Saya baru dapat uang yang banyak illa ba'dama setelah bekerja di bank konvensional begitu ya. Karena banyak bunganya kali ya jadi begitu. Lam yafham ahadun afkar Ibnu Khaldun. Nah, seseorang lam yafham baru akan paham pemikiran Ibnu Khaldun illa ba'da setelah qiraati muqaddimatihi marratin, membaca kitab muqaddimahnya berkali-kali begitu ya. Karena memang membaca kitab Ibnu Khaldun susah ya Bapak Ibu. Agak ribet. Saya aja udah 3 tahun membaca kitab Ibnu Khaldun tapi belum khatam-khatam karena masih ngos-ngosan ya. Baca ini gitu. Agak ribet konstruksi bahasanya. Satu sisi ada kata-kata yang sastrawi banget gitu ya, di sisi lain ada pemaparan sejarah ditambah dengan kosakata Arab yang sangat-sangat klasik gitu ya. Kata-katanya itu lumayan. Nah, terjemahan bahasa Indonesia yang ada sekarang saya kira jelek sekali itu terjemahannya. Yang bagus tuh ada di bahasa Inggrisnya, terjemahan Franz Rosenthal itu bagus itu. Terjemahan bahasa Inggris. Tapi sayangnya terjemahan bahasa Inggrisnya tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lumayan agak ribet itu untuk ini. Tapi bagi tiap akademisi yang berminat untuk mengkaji pemikiran Islam, ya, saya kira masih lemah. Ya masih kurang lah kalau menurut saya. Kalau nggak baca karya Ibnu Khaldun itu ya, Bapak Ibu. Oke, di sini kita lanjutkan lagi di sini, Bapak Ibu sekalian. Uriduki anta alami bi anni la ufakiru illa biki. Wah ini kata-katanya sok-sok romantis ya di teks yang saya baca ini. Uriduki, apa ini? Apa uriduki? Menginginkan, ya, menginginkan. Iya, aku menginginkanmu kali. Iya, aku menginginkanmu. Anta alami dari alima ya'lamu. Engkau mengetahui aku, mengenalku. Anta alami. Nunnya kan hilang kan kalau setelah ada an. Oh, engkau anti soalnya. Iya. Aku ingin kau tahu, gitu Ibu. Untuk mengerti aku gitu ya. Iya. Aku ini ada istri saya, jadi saya mau ketawa nih Ibu. Ya engkau yang aku kan. Seseorang ini. Yang spesial. Iya. Uriduki, aku ingin tahu. Aku ingin kau antalami tahu ya. Bi anni la ufakiru illa biki. Hanya engkau lah yang aku pikirkan. Nah, itu seperti itu. Rayuan gombal. Ya, ini ada teks begini ya, lumayan juga. Saya kutipkan saja di sini yang ada ilah-ilahnya. Putus-putus ya. Iya. Oh, putus-putus. Iya, nggak dengar saya. Iya. Oh. Jelas Pak. Yang lain putus-putus juga ini jelas. Jelas Pak. Oh, jelas. Iya. Masih putus-putus. Oke.
Uriduki an ta'lami bi'anni la ufakir illa bikia. Saya ingin kamu tahu bahwa yang saya pikirkan hanya kamu, gitu ya, begitu. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita akan menemukan juga yang kayaknya itu nggak tuntas gitu ya, Bapak Ibu. Ada teks lagi yang ada ilah-ilahnya, tapi kayak begini, tanawal tu syaroban ma'ar rojul laisa illa, udah gitu doang. Laisa illa. Iya, udah gitu aja. Tanawal tu syaroban. Kalau kita tadi lihat setelah ada ilah pasti ada kata-katanya kan, gitu. Nah, itu laisa illa, udah gitu aja ya. Tanawal tu syaroban ma'ar rojul laisa illa, gitu. Nah, itu kalau saya baca, saya juga cari-cari ini kenapa seperti ini teksnya gitu ya. Nah, ya ternyata ini artinya kalau di bahasa Inggris apa itu artinya? Saya lupa. Ini that's all kayak gitu ya. Itu saja. Atau ada lagi yang artinya hanya ya, only juga bisa. Ya. Artinya begini, saya hanya minum sama laki-laki itu tok gitu ya. Kalau ada toknya ya. Nah, itu laisa illa, itu tok gitu ya. Tok. Itu ada bahasa Arabnya tok gitu ya ternyata ya. Di Jawa kan begitu ya, ada tok ya. Hanya bisa ya. Saya hanya minum sama laki-laki itu aja gitu, kayak gitu aja. Laisa illa. Ini dari kata lain. Jadi ini artinya laisa illa itu saja ya. Laisa illa. Atau hanya juga bisa, masih tetap hanya ya. Kanu yaquluna innahu laisa illa rajulan muhattaman nafsiyan. Nah, kalau ini masih mending. Ada lanjutannya begitu. Mereka berkata bahwa dia hanya seorang laki-laki muhattaman yang rusak secara psikologis, nafsiyan secara psikologis. Jiwanya. Muhattaman itu rusak. Hattama yuhattimu itu merusak, menghancurkan, seperti itu. Nafsiyan, jiwanya. Aradtu isghalahu bisyai'in ma. Asghala yusgilu itu menyibukkan ya Bapak Ibu. Bisa juga memberikan pekerjaan ya. Memberikan pekerjaan, asghala yusgilu juga bisa. Bisa juga membuat kepikiran. Itu dari kata asghala yusgilu. Gitu. Ya. Asghala yusgilu. Ada salawat isgol ya, itu ya ada. Ya, tasgil ya, bukan isgol ya. Tasgil. Nah, ini banyak maknanya ya dari kata asghala yusgilu saja itu. Ada yang artinya mengoperasikan, itu kemudian sibuk. Kedua menyibukkan, membuat sibuk. Yang ketiga memberikan pekerjaan gitu kepada orang lain ya tentunya. Ketiga itu membuat kepikiran, gitu. Contoh misalnya begini ya. Inna hadzal amal yushghiluni katsiran misalnya. Inna hadzal amal yushghiluni katsiran. Pekerjaan ini ya menyita pikiranku atau menyibukkan pikiranku. Sangat menyibukkan pikiran gitu ya. Atau sangat mengganggu pikiran, itu juga bisa gitu ya. Nah, ini yushghil banyak. Nah, bagaimana dari sekian makna yang saya kemukakan itu kalau kita gunakan di sini. Aradtu isghalahu bisyai'in ma.
Aku ingin isgholahu, meminta dia bisyai'in ma, untuk melakukan sesuatu ya. Laisa illa, itu aja gitu ya. Itu aja. Iya, ya. Laisa illa. Melakukan sesuatu. Aku ingin dia melakukan, aku ingin Dia melakukan sesuatu. Iya, dia melakukan itu saja. Laisa illa ya, itu saja. That's all ya. That's all. Laisa illa. Wah, ternyata masih banyak ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin ini PR untuk besok, berikut dengan materi nanti besok yang akan saya sampaikan juga ya Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Iya, susah-susah Ustaz. Jadi direview Ustaz. Oh iya, di review. Terlambat tadi saya masuk. Susah. Ya, memang ini agak naik itu ya, makin makin naik makin ini. Kalau di ancangannya sih. Awal kayaknya mudah ya, tapi lama-lama. Nanti gampang kok Ibu nanti kalau terus ulang Kalau terus. sudah pinter gampang loh Bu. Ya memang untuk belajar bahasa mau nggak mau itu ya bersusah payah dulu ya Bapak Ibu sekalian. Berakit-rakit ya. Dan belajarnya harus teratur gitu. Jadi setiap hari itu usahakan setengah jam kita fokuskan untuk belajar bahasa Arab kayak gitu. Kalau misalnya belajarnya itu loncat-loncat ya, misalnya saya seminggu ini seharian, satu hari, iya. Jadi mending nyicil tapi rutin, ya, rutin kayak gitu daripada sekaligus tapi langsung banyak gitu. Berhenti. Iya langsung berhenti karena akan lupa begitu ya. Karena kalau rutin itu nanti akan terbentuk sense kita untuk membaca, sense kita untuk menerjemahkan ya Bapak Ibu. Ya saya sendiri juga bukan berarti sudah bagus bahasa Arabnya, tidak. Tapi proses seperti ini lama ya Bapak Ibu. Saya belajar bahasa Arab dari umur 12 tahun ya. Masya Allah. Sekarang umur saya 32, berarti udah 20 tahun saya belajar bahasa Arab. Paruh saya Ustadz. Saya sudah 45 Ustadz. Sudah lupa kecil. Iya. Nah, dan itu memang harus seperti bahasa memang pembiasaan begitu. Kalau nggak dibiasakan ya lupa lagi ya. Ya selain bahasa Arab, saya juga belajar bahasa Ibrani ya, tapi itu akhir-akhir ini. Itu 3 tahun terakhir juga saya belajar bahasa itu. Tapi karena tidak disiplin ya, ada satu buku yang saya coba khatamkan itu. Tapi udah 3 tahun ini saya nggak khatam-khatam baca buku itu. Muqaddimah tadi tuh ya Ustaz. Ya itu Muqaddimah Ibnu Khaldun ya. Tapi kalau bahasa yang lain nih misalnya bahasa Ibrani namanya. Ibrani. Jadi Hebrew ya. Hebrew ya. Jadi saya belajar bahasa itu untuk bisa baca itu ya apa? Kitab Torah itu ya dalam versi Ibraninya. Nah, tapi karena nggak konsisten, Bapak Ibu jadi lupa gitu apa yang sudah dipelajari itu. Padahal udah 3 tahun ini, udah 4 tahun kayaknya dari 2017 saya baca itu. Apa? Agama Yahudi ya Ustaz? Iya. Bahkan beberapa bukunya itu juga saya beli ya. Kitabnya itu yang langsung ininya. Tiap hari awalnya konsisten baca itu ya. Tapi karena kesibukan dan lain hal jadi lupa lagi gitu kan. Membaca lagi kok ini kayak asing lagi. Ya seperti itu belajar bahasa. Saya kira nggak hanya belajar bahasa Ibrani, bahasa Arab juga seperti itu atau belajar bahasa yang lain begitu gitu. Yang lain misalnya kayak saya bahasa Sunda ya. Lama saya di Bandung. Ngomong udah jago bahasa Sunda. Tapi karena lingkungan kerja bahasanya hampir rata-rata Jawa atau Indonesia,
jarang sekali komunikasi dengan teman-teman yang dari Sunda. Ketika ketemu lagi sama mereka ya udah kaku lagi ngomong bahasa Sundanya gitu. Jadi udah nggak natural lagi, nggak udah kalau cek bahasa Sundanya mah udah nggak lekoh lagi ya, lekoh apa yang fasih mungkin kayak begitu. Jadi ini pembiasaan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dan usahakan sih satu hari itu kita fokus satu teks gitu ya. Kayak Bu Syarifah itu kan satu hari langsung ini nerjemah gitu ya, Maaf, membaca. Itu bagus banget itu. mengganggu. Iya, satu hari. Ya boleh nanti konsul ke saya ya Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya kalau di via WA gitu. Insya Allah saya ini kan saya sampaikan gitu ininya. Yang benarnya gimana kayak gitu. Tapi itu menurut pandangan saya ya, tentunya masih subjektif begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ada lagi mungkin pertanyaan, silakan yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, saya kira saya perlu review di awal ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya sampaikan lagi bahwa kalau kita ketemu dengan teks bahasa Arab berkaitan dengan istitsna, begitu, ya, berkaitan dengan istitsna, yang bentuknya itu seperti ini, illa anna itu, ya. Entah hadirnya itu di awal teks seperti ini kan di awal teks ini, atau hadirnya itu di tengah-tengah teks ya, di sini ya di tengah-tengah lah. Nah, maka penerjemahannya ya antara tiga ini ya, hanya saja, namun, atau tetapi begitu. Jadi nanti jangan terjebak dengan makna letterleknya, yakni bahwa illa itu artinya melainkan. Sesungguhnya. Iya. Melainkan sesungguhnya. Nah, itu enggak seperti itu. Jadi kalau ada illa ana, terjemahannya ya ini. Hanya saja, namun, tetapi, begitu ya. Ini kosakatanya seperti itu. Nah, kemudian jadi ini saya contohkan misalnya di sini illa anna amaliyat at-tasyrih tasiru bi but'in. Hanya saja proses melakukan operasinya itu tasiru bi but'in, berjalan dengan lambat, berjalan dengan pelan gitu ya. Di sini juga illa anna natijata amaliha laisat musyajja'atan. Namun hasil pekerjaannya laisat musyajja'atan, sangat tidak direkomendasikan begitu ya. Illa annahunna la yahsubna. Hanya saja mereka tidak bisa berhitung ya. Atau tetapi mereka tidak bisa berhitung. Namun mereka tidak bisa berhitung. Bisa seperti itu. Ini kalau ketemu dengan illa anna. Begitu. Kemudian di sini ada nafi dan illa juga. La amliku khiyaran akhar illa annakuna fasidan. Ini bisa kita artikan selainnya. Saya tidak memiliki pilihan lain selain saya sendiri rusak reputasinya, misalnya begitu ya. Wahadukum laisa illa lu'batan kabiratan minal fashal. Seseorang di antara kalian hanyalah atau tidak lain hanyalah, bisa seperti itu, permainan kegagalan yang besar begitu. Seperti itu. Nah, di sini lagi kita akan ketemu dengan konstruksi lain ya. Kalau di atas illa anna, di sini ada illa la dan illa gitu. Ini laisa illa, tidak hanya ya. Begitu. Di sini kita akan ketemu masih dengan nafi juga lan, tapi illa wa begitu. Lan atau la illa wa ya. Illa wa. Itu artinya nanti membentuk kata tanpa artinya itu ya. Jadi misalnya al mulk, al malik
lan yansoba rojulan, tidak, seorang raja tidak akan menunjuk seseorang illawa, tanpa koma bimtihanihi mujaddadan, tanpa mengujinya terlebih dahulu. Begitu. Nah, di sini saya jelaskan ada koma yakumubi. Koma yakumubi itu arti letternya adalah mendirikan, menegakkan. Nah, tapi kalau digabung nanti dengan masdar, ya koma yakumu bi imtihan misalnya, atau koma yakumu bi muharabatil irhab, maka koma yakumu bi tidak perlu kita terjemahkan, tapi yang kita terjemahkan adalah muharabahnya atau yang setelah bi-nya ya, yang berupa masdar itu. Begitu. Contohnya di sini ada akumu bil ijtihad. Aku sedang berijtihad. Gitu. Jadi langsung ke istihadnya, bukan aku mendirikan istihad, bukan seperti itu. Yakumu bi muharabatil irhab bukan diterjemahkan Ahmad mendirikan peperangan terorisme, enggak. Tapi langsung saja ke muharabahnya. Ahmad memerangi terorisme, begitu. Nah, kita lanjut lagi ke penerjemahan illawa. Innal baulis, sesungguhnya polisi, la ya'taqilu ahadan, di sini adalah la nafi, tidak akan menangkap seseorang illawa, tanpa ya, tanpa mempertimbangkan semua aspek pidana allati irtakabahu fardun muayyanun, yang dilakukan oleh seseorang gitu. Di sini tadi saya sampaikan juga bahwa ada, kalau seandainya kita ketemu dengan kata ya, al-fi'il seperti ini ya, kemudian ada domir yang dijadikan sebagai maf'ul bih, kemudian ada fa'il, begitu, maka konstruksinya adalah kita terjemahkan secara pasif di oleh, begitu. Ya. Irtakaba itu artinya melakukan. Hu-nya ya. Fardun muayyanun itu orang yang melakukan. Ya. Nah, kita terjemahkan irtakaba, walaupun ini secara konstruksinya adalah aktif di dalam bahasa Arab itu ya. Aktif transitif dalam bahasa Arabnya, tapi ketika kita kondisikan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, sudah terjemahkan saja secara pasif. Irtakabu fardun muayyanun artinya adalah dilakukan oleh seseorang. Gitu. Dilakukan oleh seseorang. Contoh yang lain lagi di sini, al-waladu alladzi nadharahu ustadzi talibul jami'ah. Anak kecil alladzi yang nadharahu dilihat oleh ustadzku, oleh guruku, talibul jami'ah adalah seorang mahasiswa kampus, begitu ya, mahasiswa universitas. Nah, jadi anak-anak kecil tapi ternyata tua ya ini ya. Kemudian di sini ada al-kitabani. Al-kitabani ada dua buku, alladzani yang qara'a. Huma membaca, huma buku kedua, dua buku itu at-tulabu murid, doa hilang. Nah, kalau yang terjemahan seperti itu kan nggak enak ya Bapak Ibu. Sudah kita terjemahkan saja begini. Dua buku yang dibaca oleh mahasiswa itu doa hilang. Begitu. Jadi kalau kita terjemahkan secara letterlek kan qara'a telah membaca humanya gitu. Huma keduanya, kedua buku itu. At-tulabu siapa yang membaca? At-tulabu mahasiswa. Wah, ribet kayak begitu ya. Nah, secara ini ya. Tapi kalau terjemahan tadi yang saya sampaikan itu bisa bagus juga untuk analisis mubtada khobar ya, seperti yang di pesantren-pesantren itu. Tapi untuk keperluan enaknya bahasa Indonesianya ya saya kira kurang pas begitu. Harus dirasakan ya Ustaz. Gimana Ibu? Menerjemah sambil dirasakan gitu ya. Iya, menerjemah sambil dirasakan. Nah, di sini lagi al-baitul ladzi sakanahul jinnu maliun bil Bukhari. Nah, rumah
alladzi yang sakanahu ditinggali al-jinnu oleh jin maliun penuh bil bukhari dengan asap ya, mungkin karena mereka suka asap-asap gitu ya, suka bebauan. Jadi banyak gitunya. Al-waladani, nah ini adalah konstruksi apa namanya? Fi'il maf'ul bih fa'il begitu ya Bapak Ibu. Nanti kurang lebihnya saya akan tuliskan dalam materi lah ini. Al-walidani la yasmahani banatihima bil khuruji minal bait. Dua anak laki-laki, dua orang tua ya. Orang tua tidak memperbolehkan putrinya, putri-putrinya keluar dari rumah illa wa. Tanpa qad kana ma'hunna zawul maharim. Disertai muhrim, begitu ya. Nah, kalau ini hanya saja ya bisa Ibu ini. Kalau ini baru setelah ya. Lam asma khobar wafatiha illa ba'da khamsati awamin. Baru saya dengar kabar wafatnya setelah 5 tahun gitu ya. Baru didengar. Wa hum bitakidi lam ya'rifu wujudi illa ba'da ma balagtu. Wa hum dan mereka itu bitakidi tentunya lam ya'rifu baru tahu wujudi keberadaanku illa ba'da setelah ma balagtu saya sudah apa namanya tuh dewasa ya Bapak Ibu. Lam ahsul 'alal malil katsir, saya baru dapat uang yang banyak setelah ba'da ma amiltu fil bunukil wad'iyati, kerja di bank-bank konvensional. Ada lagi lam yafham ahadun afkar Ibnu Khaldun illa ba'da qiraati muqaddimatihi marratin, gitu ya. Seseorang tidak akan seseorang baru akan paham pemikiran Ibnu Khaldun setelah membaca muqaddimahnya berkali-kali begitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, terus ada lagi konstruksi in dan illa ya. Ini kita terjemahkan saja juga masih bisa di sini kita perlakukan. Saya hanya ingin membersihkan ruangan itu. Saya hanya ingin mengetahui fakta-fakta kesejarahan yang disajikan oleh Ibnu Khaldun. Yang saya tahu, ya in a'lamu, yang saya tahu sebenarnya hanyalah rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh para elit partai nasionalis. Begitu. Saya menghadiri saya menghadiri kongres yang diadakan oleh majelis tertinggi organisasi Islam hanya, in dan ilahnya, hanya untuk mereformasi institusi-institusi politik ya, termasuk salah satunya adalah institusi organisasi Islam itu kan, karena masyarakat sipil itu baru akan kuat kalau seandainya banyak sekali institusi politik yang non negara sehingga bisa mengoreksi kerja-kerja negara ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi di sini ada laisa illa, ini kok langsung ada di akhir ya Bapak Ibu. Jangan kaget juga kalau ketemu dengan ini artinya adalah itu saja gitu ya. Itu saja, hanya itu gitu. Tanawaltu syaroban ma'ar rajul. Saya minum bersama seorang laki-laki, itu saja gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, untuk selebihnya kayak isgol tadi saya sampaikan bahwa kata asgola yuskilu
itu memiliki banyak arti. Salah satunya adalah menyibukkan, kemudian kedua mengoperasikan juga bisa ya, mengaktifkan itu isyghal. Kemudian ketiga memperkerjakan orang lain juga bisa, atau membuat pikiran kita masyghul ya, membuat kepikiran itu juga bisa begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum saya akhiri pada pertemuan malam ini? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan saja di pertemuan berikutnya, yakni besok di materi yang sebelum yang saya share ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti untuk mengawali kursus di besok yang bolehlah dibaca-baca dulu ya Bapak Ibu, nggak usah diterjemahkan, dibaca saja, maksudnya diharokatin begitu. Nanti kita untuk penerjemahannya besok kita terjemahkan bareng-bareng. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Sama-sama.